Halus, nggak mau, Udah. nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nggak apa, nggak warahmatullahi apa, wabarakatuh. nggak apa. Halus. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih dapat melanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini, yakni pelajaran Nahu untuk anak kelas 8. Ya, namun terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah atas nikmatnya yang lebih besar, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah nabinya, dan nikmat mengamalkan sunnah nabinya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Oke, afwan sebentar ya, ini kayaknya ada gangguan, bentar ya. Kayaknya ada gangguan nih, yang tadi apa kebuka apa? Afwan sebentar ya, ini ada sedikit gangguan. Ya, cek ini. Oke dah. Taib, ya. Afwan tadi ada sedikit gangguan. Nah, ini sekarang kita udah bisa ya masuk lagi ke materi kita, ya. Nah, kemarin kita sudah membahas kana wa akhawatuha. Nah, semalam juga Ustadz udah melakukan rekaman membahas tentang inna, ya, membahas tentang inna. Insya Allah semalam juga udah dikirim ya rekamannya oleh admin seperti Ustadz Faris atau Ustadz Imam Lutfi ya. Jadi hari ini kita coba membahas tentang inna. Semalam udah, tapi bentar ya. Iya, semalam inna udah Ustadz bahas. Oke. Berarti bahasan kita hari ini adalah ad-darsu ats-tsalitsah asyara maf'ulun li ajlihi. Ya, jadi pembahasan kita adalah maf'ulun li ajlihi. Nah, perhatikan ya. Jadi maf'ulun li ajlihi, maf'ul li ajlihi artinya keterangan tujuan, ya. Nanti lebih jelas biar paham antum maknanya ada di penjelasan ya. Nah, kita baca al-amthilahnya. Perhatikan ya. Ba'atsatil hukumatu talabatan ila Misra talaban lil ulumi. Ya. Oke, kalau nggak tahu artinya tulis. Ba'atsat itu artinya mengutus atau mengirim. Al-hukumah artinya pemerintah. Talabah ini jamak dari talib. Ila Misra talaban lil ilmi. Ya. Oke. Sini artinya guna mencari. Jadi kalau diartikan pemerintah mengirim ya beberapa mahasiswa ke Mesir untuk mencari ilmu atau guna mencari ilmu. Itu artinya. Yang nomor 2, perhatikan. Yusafiru Khalidun ila ya Lunduna, bukan London ya. Lunduna atau Landana boleh. Maksudnya London, Inggris.
yusafiru Khalidun ila Landana tausi'atan li ma'rifati at-tibbiyah. Ya. Artinya kalau mau tulis ya, Khalid ya pergi ke London untuk memperluas pengetahuan tentang kedokteran atau tentang pengobatan. Saya ulangi, Khalid pergi ke Mesir untuk memperluas pengetahuan tentang pengobatan. Oke, lanjut. Ya'malu al-muwazzafuna fi dawawini al-hukumati khidmatan liwatanihim. Antum lihat sini. Ya'malul muwazzafuna fi dawawini al-hukumati khidmatan liwatanihim. Artinya para buruh atau para pegawai arti muwazzafun artinya pegawai. Para pegawai bekerja di kantor-kantor pemerintahan, dawawin al-hukumah itu artinya kantor-kantor pemerintah. Atau maksudnya pun bisa juga diartikan instansi pemerintahan. Khidmatan liwatanihim, untuk melayani negeri mereka. Untuk mengabdi pada negara pun bisa artinya. Berbakti atau mengabdi bisa juga. Untuk mengabdi kepada negara mereka. Itu maksudnya. Nah, yang terakhir lihat sini, yujahidu al-muslimuna fi dinihim raja'an limardatillah. Kaum muslimin berjihad ya. Berjihad fi dinihim, di jalan Allah, raja'an limardatillah, guna mengharap keridhaan Allah. Nah ya, baik. Lihat halaman selanjutnya. Keterangan. Maf'ulun li ajlihi, menjelaskan tujuan sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pelakunya. Misalnya pada kalimat nomor 1 pada contoh di atas, perhatikan kalimat ini. Pemerintah mengirim mahasiswa ke Mesir untuk menuntut ilmu. Apakah tujuan pengiriman mahasiswa ke Mesir itu? Tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Karena itu menuntut ilmu dinamakan keterangan tujuan. Nah, keterangan tujuan tadi bahasa Arabnya adalah maf'ul li ajlihi. Nah, antum lihat sini. Mana yang artinya untuk menuntut ilmu? Ini tolaban. Inilah yang digaris bawah ini menjadi maf'ulun li ajlihi. Nah, lihat yang nomor 2 sekarang. Maf'ulun li ajlihi adalah isim mansub. Jadi maf'ul li ajlihi itu enggak boleh baris lain. Dia harus mansub. Dan biasanya berbentuk nakiroh. Nakiroh maksudnya enggak ada alif lam. Pertama dia mansub, nakiroh, dan berupa lafaz masdar. Iya. Ustaz ingin tanya dulu sama anak kelas 8 ya. Fadil, coba buka suaranya dulu Fadil. Ya, di kelas 8 apakah sudah dipelajari tentang masdar atau belum Fadil? Sudah, Sat. Udah? Sudah. Oke. Masdar untuk fiil sulasi dan rubai sudah atau belum Fadil? Masih sulasi mujarrad sama mazid, Sat. Mazid biharf. Mazid biharf. Mazid biharfain masdarnya udah dipelajari atau belum? Sudah, Mas. Udah, oke. Berarti secara umum atau secara gambaran besar anak kelas 8 insya Allah udah ngerti masdar. Oke, Ustaz mau tanya dulu sama Abdurrahim. Coba Abdurrahim buka dulu suaranya Abdurrahim. Abdurrahim, apa itu masdar Abdurrahim? Masdar itu apa? Untuk kata benda nih. Iya, kata kerja yang dibendakan. Ya, kata kerja yang dibendakan. Contoh misalnya apa ya kalau dia misalnya dia dapat biasanya ya dapat akhiran an. Contohnya
pukul menjadi pukulan. Buat contoh yang lain, Abdurrahim, yang dalam bahasa Indonesia aja Ustaz minta dulu, yang bisa kayak gitu dia. Eh, bicara, pembicaraan. Iya, bicara, pembicaraan. Seperti itu masdar ya. Jadi kata kerja yang dibendakan itu masdar, biar gampangnya. Oke. Nah, sekarang kita balik ke pelajaran. Oke, boleh dimatikan lagi suaranya. Ya. Nah, lihat sini. Jadi maf'ul li ajlihi adalah isim mansub yang biasanya berbentuk nakirah dan berupa lafaz masdar. Nah, jadi untuk anak kelas 8, kalau antum di pelajaran sorof kurang menguasai masdar, ini nanti sulit. Makanya antara nahu dengan sorof itu Ustaz ulang berkali-kali, itu ilmu yang saling keterkaitan nantinya, nggak bisa dilepas. Nah, makanya antum perlu menghafal masdar-masdar, ya, dan mengetahui cara membuat masdar. Untuk fi'il sulasi, masdarnya nggak ada polanya, jadi nggak bisa dia dibuat polanya. Tapi kalau masdar rubai, khumasi dan sudasi itu nanti ada rumusannya, jadi bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu yang nomor 3. Antum lihat sini, maf'ulun li ajlihi harus sama waktunya dengan sesuatu perbuatan yang dikerjakan. Maka kalau fi'lun atau suatu perbuatan waktunya terjadi lebih dulu atau terkemudian, tidak boleh digunakan maf'ulun li ajlihi. Contoh, antum lihat sini, ahda Muhammadun saliman musa'adatan fi amalihi. Tak lihat artinya, Muhammad memberi hadiah Salim, ya, maksudnya Muhammad memberikan hadiah kepada temannya namanya Salim, itu maksudnya. Muhammad memberi hadiah kepada Salim karena telah membantu pekerjaannya. Perhatikan ya, ini keterangannya. Kalimat bahasa Arab dengan pola di atas nih, dengan pola ini salah sebab, karena waktu Salim menolong adalah lebih dulu terjadinya daripada pemberian hadiah Muhammad kepadanya. Jadi pola kalimat Arab yang benar adalah ahda Muhammadun saliman limusa'adatihi fi amalihi. Nah, karena itu perlu kita perhatikan dengan cermat perbedaan keterangan tujuan atau maf'ulun li ajlihi dengan keterangan sebab dalam bahasa Indonesia. Pola kalimat ya. Pola kalimat dengan keterangan sebab dalam bahasa Arab harus menggunakan lamut ta'lil yang bermakna sebab atau karena, seperti contoh di atas. Ya, itu nomor 3 nggak usah dibingungkan kali ya. Nomor 3 nggak usah terlalu dibingungkan. Intinya maf'ul li ajlihi itu adalah maf'ul yang kita gunakan untuk menunjukkan sebab dilakukannya perbuatan. Itu yang pertama. Maf'ul li ajlihi itu ya adalah isim mansub yang bentuknya nakirah dan biasanya berbentuk masdar. Ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat tadribatnya. Zara Umaru maridhan tasliyatan lahu. Yang nggak tahu arti kata tasliyatan, tulis artinya ya, untuk menghibur. Nah, jadi perhatikan ya, perhatikan. Maf'ulun li ajlihi itu artinya itu udah harus ada kata agar atau untuk, dan barisnya harus baris atas, dan harus menunjukkan sebab dilakukannya perbuatan. Contoh, kita artikan nomor 1 ini, Zara Umaru maridon. Maridon itu baris atas juga, tasliyatan lahu. Nah, tasliyatannya baris atas. Jadi di mana perbedaannya? Ini. Jadi antum harus tahu. Perhatikan ya.
Artinya Umar mengunjungi orang yang sakit atau temannya yang sakit, boleh untuk apa? Tasliyatan lahu, untuk menghiburnya. Itu dia artinya. Jadi tasliyatun sendiri kalau enggak baris atas artinya hiburan. Tapi kalau dia udah baris atas, tasliyatan lahu, dan dia udah jelas-jelas ya merupakan sebab dilakukannya perbuatan, maka barisnya harus baris atas karena dia posisinya adalah sebagai maf'ulun li ajlihi. Kita lihat contoh yang kedua. Zaro Umaru yatiman tasliyatan lahu. Umar mengunjungi seorang anak yatim untuk menghiburnya. Jadi kunjungan Umar kepada anak yatim alasannya atau tujuannya adalah untuk menghiburnya. Jadi intinya maf'ul li ajlihi itu adalah sebab mengapa perbuatan itu dilakukan. Nah, yang ketiga, zara Umaru faqiran tasliyatan lahu. Umar mengunjungi seorang yang miskin atau seorang yang enggak punya harta, tasliyatan lahu, untuk menghiburnya atau sebagai hiburan baginya. Kemudian yang di bawahnya, zara Umaru ajuzan tasliyatan lahu. Oke, Ustaz mau tanya-tanya dulu ya. Ini untuk menguji pemahaman antum. Coba Ustaz mau tanya Firdaus. Coba buka suaranya dulu Firdaus. Firdaus, Ustadz mau coba tanyakan sama antum. Ustadz sebutkan kalimat, ini antum sebutkan alasannya kenapa dia berbaris atas. Dengar ya Firdaus ya. Taib. Misalnya Ustadz bilang, qara'a Muhammadun kitaban. Kitaban di situ kenapa baris atas? Karena dia objek, Ustaz. Bahasa Arabnya apa Firdaus? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih, bagus. Nah, Ustaz mau tanya lagi. Coba masih Firdaus. Misalnya ya, zahabtu ilal madrasati masyian. Kata masyian di situ kenapa baris atas Firdaus? Sorry. Zahabtu ilal madrasati masyian. Kalau nggak tahu nggak apa-apa Firdaus, biar Ustaz tanyakan sama yang lain. Tadi antum udah jawab satu. Enggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Bagus. Oh, Toib. Ustaz tanya dulu, coba sama Sadik. Buka dulu suaranya Sadik. Iya Sadik. Tadi kalimatnya zahabtu ilal madrasati masyian. Mana Sadik nih suaranya? Sadik? Enggak ada ya? Ya udah. Ini siapa yang nanya ini tadi? Ini Ustadz nggak bisa dibuka katanya. Oh ya udah. Ini Gaza nanya, Ustadz halaman berapa sekarang Ustadz, baru gabung soalnya. Coba lihat di sini di halaman 209 Gaza. Taib. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Ustadz tadi? Zahabtu ilal madrasati masyian. Buka speakernya. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa? Fadil ya, Fadil bisa? Buka suaranya Fadil. Bisa jawabnya Fadil. Zahabtu ilal madrasati masyian. Keterangan keadaan, Ustaz. Apa itu bahasa Arabnya? Al-hal. Hal, bagus ya. Zahabtu ilal madrasati masyian. Bagus. Coba Ustaz mau tanya sama Rafa. Coba Rafa.
Buka speakernya dulu Rafa. Ingat. Coba Ustaz tanya dulu, Ustaz buat kalimatnya begini. Zahabtu ilal masjidi ta'abbudan lillahi. Saya pergi ke masjid sebagai Oke, yang lain. Ya, yang lain. Misalnya kumtu. Apa arti kumtu? Qoma yakumu. Apa arti dari qoma yakumu? Yang bisa jawab aja. Oke. Ya, nih Rafa, dengar dulu kalimatnya. Kumtu ikraman lil ustadzi. Kumtu ikraman lil ustadzi. Tahu Rafa? Kalau tahu jawab, kalau nggak tahu bilang, biar Ustaz lemparkan ke yang lain. Enggak, Ustaz. Nggak tahu? Oke. Coba Abdul Rahim dulu. Taib, Abdul Rahim. Ya, Ustaz bacakan kalimatnya. Kumtu ikraman lil ustadzi. Qoma yakumu. Apa artinya Abdul Rahim? Bangun atau berdiri? Ya, berdiri. Ya, Berdiri. kumtu. Berarti siapa yang berdiri di situ? Saya. Taib. Kumtu ikraman lil ustadzi. Ikraman itu masdar dari kata akroma yukrimu. Apa artinya Abdul Rahim? Enggak tahu, Ustaz. Nggak tahu? Nggak. Ihtiraman, ihtaroma yahtarimu. Tahu nggak artinya? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Nggak tahu. Ihtiram atau ikram itu artinya sama, menghormati. Oh, Ya, kumtu ikraman atau ihtiraman lil ustadzi. Nah, kata ihtiraman di situ dia mansub, alasannya kenapa? Roman apa? Dia maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul lebih. Maf'ulun bih. Taib, salah. Oh, Taib, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh dapat nilai nanti. Ya, Fadil. Kumtu ikraman lil ustadzi. Kata ikraman di situ kenapa dia mansub? Maf'ul li ajlihi, Ustaz. Maf'ulun li ajlihi. Kan udah Ustaz bilang tadi sama antum semua bahwasanya maf'ulun li ajlihi itu dia adalah penyebab kenapa sebuah perbuatan dilakukan. Jadi kalimatnya tadi yang Ustaz bilang, saya berdiri untuk menghormati seorang ustadz. Berarti kata ikroman di situ menjadi maf'ulun li ajlihi. Dia berdiri karena menghormati gurunya. Nah, itu dia. Jadi antum harus bisa membedakan maf'ulun bihi barisnya mansub. Ya, hal barisnya mansub. Maf'ul li ajlihi barisnya mansub juga. Kalau antum enggak tahu membedakan fungsi dari masing-masing maf'ulun bihi itu apa, kemudian fungsi dari hal itu antum enggak tahu, kemudian maf'ulun li ajlihi antum enggak tahu, nanti ujung-ujungnya sama semua. Padahal penggunaannya berbeda. Ya. Nah, baik, kita sambung latihannya. Tadi Ustadz memang sengaja kayak gitu. Jadi Ustadz pingin ngelihat antum udah paham atau belum, ya? Baik. Sekarang lihat yang nomor 2. Qara'at Fatimatu al-Qur'ana ibtigha'an limardatillahi. Qara'at Fatimatul Qur'ana ibtigha'an limardatillahi. Nah, ya. Fatimah membaca Al-Qur'an ya karena mengharapkan keridhaan Allah.
Kemudian yang di bawahnya qara'at Fatimatul Qur'ana talaban limardatillah. Fatimah membaca Al-Qur'an ya guna meminta keridhaan Allah. Yang ketiga, qara'at Fatimatul Qur'ana raja'an limardatillah. Fatimah membaca Al-Qur'an karena mengharapkan. Gitu dia ngartikannya. Jadi antum harus tahu membedakannya. Kalau antum nggak tahu, nanti antum bilang kata tolaban di sini Ustadz ini hal. Nah, padahal kata tolaban di sini tidak menunjukkan cara Fatimah membaca Al-Qur'an, enggak. Nah, dia juga bukan maf'ulun bihi karena yang jadi maf'ulun bihinya adalah Al-Qur'an. Objek yang dibacanya adalah Al-Qur'an, bukan kata tolaban. Nah, berarti kata ibtigha'an, talaban dan roja'an adalah maf'ulun li ajlihi. Mudah-mudahan bisa antum pahami ya sampai di sini. Kalau nggak paham, tanyakan pada yang paham atau boleh tanyakan kepada Ustadz secara langsung melalui WA. Ya, berhubung waktunya udah habis, maka kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.